Pada sore yang tenang, 1 Agustus 2010, Kopda Santoso, anggota Kopassus, tiba di rumah Yulianto untuk pijat rutin. Setelah disambut hangat oleh istri Yulianto, Santoso dan Yulianto berbincang santai di ruang tamu. Namun, suasana berubah saat Yulianto menagih pembayaran pijat sebelumnya. Santoso, yang bermaksud bercanda, berjanji akan membayar, tapi Yulianto tersinggung, melihat ini sebagai pelanggaran prinsip. Meskipun percakapan kembali normal, Yulianto mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Setelah masuk ke kamar pijat yang remang-remang dan beraroma minyak, Yulianto menyajikan jamu. Santoso meminumnya dengan santai. Namun, jamu kedua yang diberikan Yulianto telah dicampur dengan racun mematikan, ekstrak bisa kobra. Dengan senyum penuh maksud, Yulianto memastikan Santoso minum tanpa curiga. Saat Yulianto mulai memijat, suasana kamar semakin mencekam. Detik demi detik berlalu, Santoso mulai merasakan sesuatu yang aneh. Panas menjalar dari perut ke seluruh tubuh, dan rasa mual yang tak tertahankan menguasai dirinya. Tak lama kemudian, Santoso mulai mengalami kejang-kejang, tubuhnya menggigil hebat. Melihat korbannya mulai tak berdaya, Yulianto segera bertindak. Dengan tangan kuatnya, dia memijat tubuh Santoso, berpura-pura menenangkan, namun seiring waktu ia semakin mempererat pijatannya, hingga berubah menjadi cekikan mematikan. Santoso berusaha melawan, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Yulianto, namun tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bergerak. Desahan dan rintihan Santoso memenuhi ruangan, mata yang dulu penuh keberanian kini dipenuhi ketakutan. Yulianto tidak menunjukkan belas kasihan. Wajahnya yang biasanya ramah kini berubah dingin tanpa ekspresi. Detik demi detik, kekuatan Santoso semakin memudar, hingga akhirnya tubuhnya terkulai lemas. Yulianto memastikan pekerjaannya selesai, tetap memegang erat leher Santoso hingga napas terakhirnya terhenti. Di kamar pijat yang sunyi itu, hanya terdengar suara napas berat Yulianto dan detak jantung yang semakin pelan dari tubuh yang tak lagi bernyawa. Yulianto melepaskan cekikannya, memandangi hasil perbuatannya dengan tatapan kosong. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Hanya ada keheningan yang menyeramkan, membungkus ruangan itu dengan aura kematian yang mencekam. Yulianto dengan tenang melangkah keluar, meninggalkan mayat Santoso yang terbaring tak bernyawa di atas meja pijat. Setelah yakin Santoso tak bergerak lagi, Yulianto keluar dari kamar pijat dengan tenang, namun di dalam pikirannya penuh dengan rencana berikutnya. Dia berjalan ke gudang untuk mengambil cangkul. Istrinya, yang mendengar suara gemuruh dari dalam kamar pijat, bertanya-tanya dan mendekati Yulianto dengan wajah cemas. "Ada apa, Mas? Kenapa ada suara ribut dari dalam?" tanyanya dengan nada khawatir. Yulianto dengan tenang menjawab, "Santoso tadi kesurupan. Dia tiba-tiba berteriak-teriak dan kejang-kejang. Tapi sudah saya tenangkan. Sekarang dia sudah pulang." Istrinya, meski ragu, mempercayai kata-kata Yulianto. "Oh, begitu? Semoga dia baik-baik saja." Yulianto hanya mengangguk dan melanjutkan langkahnya ke gudang. Setelah mengambil cangkul, dia menuju ke halaman belakang rumah, di mana kegelapan malam mulai menyelimuti. Tanah di belakang dapur, yang jarang dilewati orang, menjadi tempat yang sempurna untuk menyembunyikan kejahatannya. Dengan cekatan, Yulianto mulai menggali lubang besar di tanah yang lembab. Setiap hentakan cangkul membawa serta beban dosa yang semakin berat. Setelah lubang cukup dalam, Yulianto kembali ke kamar pijat. Dengan hati-hati, dia membungkus tubuh Santoso dengan kain dan menyeretnya keluar menuju lubang yang telah disiapkan. Meskipun tubuh Santoso sudah tidak bernyawa, proses ini tetap menguji kekuatan fisik dan mental Yulianto. Setelah menurunkan tubuh Santoso ke dalam lubang, Yulianto mulai menimbunnya dengan tanah. Nafas Yulianto semakin berat, namun tangannya tetap bekerja tanpa henti hingga lubang itu kembali rata dengan tanah sekitarnya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, sebuah rahasia mengerikan terkubur di tanah belakang dapur, menyatu dengan kegelapan malam yang mencekam. Setelah tadi malam mengubur tubuh Santoso di belakang dapur, esok paginya Yulianto mencoba beraktivitas seperti biasa. Namun, istrinya mulai curiga saat melihat tanah di belakang dapur yang tampak seperti baru digali. Saat ia bertanya dengan cemas, Yulianto marah dan mengklaim hanya sedang merapikan kebun. Pertengkaran pun pecah, membuat suasana rumah tegang. Keesokan harinya, Yulianto pergi dengan motor milik Santoso, semakin menambah kecurigaan istrinya. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa motor Santoso ada di rumah mereka, dan apa yang sebenarnya terjadi. Istri Yulianto semakin curiga setelah mendengar suara gaduh, melihat gundukan tanah di belakang dapur, dan motor Santoso yang ditinggalkan. Meski takut, ia merasa ada yang salah. Ketika ia bertanya lagi pada Yulianto,
suaminya marah dan meminta untuk tidak ikut campur. Jawaban itu hanya memperkuat kecurigaannya. Meski takut membongkar sendiri gundukan tanah tersebut, ia mulai berpikir untuk mencari bantuan dari tetangga atau pihak berwenang guna mencari tahu apa yang terjadi pada Santoso. 2 minggu setelah Santoso hilang, unitnya mulai mencarinya, dan kabar ini sampai ke istri Yulianto yang semakin gelisah. Akhirnya, ia mendatangi rekan-rekan kerja Santoso, yang mulai curiga setelah mendengar motor Santoso ada di rumahnya dan tentang gundukan tanah mencurigakan di belakang dapur. Ketika Yulianto sedang keluar, teman-teman Santoso datang ke rumah dan melihat gundukan tanah tersebut. Dengan rasa takut, mereka melaporkannya ke polisi. Polisi bersama mereka segera membongkar gundukan tanah itu. Saat sekop pertama masuk ke dalam tanah, suasana menjadi semakin mencekam. Setiap lapisan tanah yang digali membawa aroma kematian yang semakin kuat. Perlahan-lahan, mereka menemukan tubuh Santoso yang sudah mulai membusuk, menambah kengerian pada situasi itu. Bau busuk yang menyengat dan pemandangan yang mengerikan membuat beberapa orang mundur dengan wajah pucat. Setelah penemuan tersebut, Yulianto pulang menggunakan motor Santoso. Begitu dia sampai di rumah, dia melihat polisi dan teman-teman Santoso menunggunya di halaman. Tanpa peringatan, polisi segera menangkap Yulianto di depan istri dan anak-anaknya. Wajah Yulianto yang dulu tenang kini berubah penuh ketakutan dan kepanikan. Istri Yulianto hanya menangis saat suaminya ditangkap. Kebenaran mengerikan terungkap, mengguncang hidup mereka. Rumah yang dulu damai kini dipenuhi kengerian, sementara rahasia gelap di belakang dapur terbongkar, membawa ketenangan bagi keluarga Santoso dan mengakhiri mimpi buruk bagi istri Yulianto. Setelah ditangkap, Yulianto dibawa ke kantor polisi dan menjalani pemeriksaan serta interogasi intensif. Dalam waktu singkat, di bawah tekanan yang semakin besar, Yulianto akhirnya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah menghabisi Santoso, salah satu pasien pijatnya, menggunakan jamu berbahan dasar buah kecubung. Pengakuan ini mengejutkan para penyidik dan membuat mereka semakin curiga. Yulianto sudah dikenal sebagai tukang pijat yang kerap menangani banyak pasien, sehingga polisi mulai menyelidiki lebih dalam apakah dia pernah melakukan hal serupa terhadap pasien lainnya. Ketika penyelidikan berkembang, secara perlahan-lahan terkuak bahwa Santoso bukanlah korban pertama Yulianto. Bukti-bukti baru mulai muncul, menunjukkan pola kejahatan yang mengerikan. Santoso ternyata adalah korban ketujuh Yulianto, yang mengungkapkan praktik kejamnya. Pengakuan ini mengagetkan semua pihak yang terlibat, karena menunjukkan bahwa kejahatan Yulianto jauh lebih luas dan berat dari yang diperkirakan sebelumnya. Keluarga, teman-teman, dan pasien-pasien Yulianto yang dulu percaya padanya kini merasa terkhianati dan ngeri. Penemuan ini membawa trauma mendalam bagi semua orang yang mengenal Yulianto. Polisi terus menggali lebih dalam, mencari jejak-jejak korban lainnya yang mungkin pernah jatuh ke tangan Yulianto. Sementara itu, di lingkungan sekitar, ketakutan dan ketidakpercayaan semakin merajalela, mengingat seseorang yang dulu dikenal sebagai penyembuh ternyata menyimpan rahasia mengerikan di balik senyumnya yang ramah. Mari kita telusuri awal terjadinya Yulianto membunuh korban-korbannya. Orang ini bernama Yulianto, besar di desa Pucangan di Sukoharjo, Jawa Tengah, tinggal bersama kedua orang tuanya yang petani. Meskipun keluarganya sederhana, Yulianto tumbuh sebagai anak yang aktif dan ceria dengan banyak teman. Teman-temannya senang bersamanya karena dia pandai bergaul dan lucu, suka bercanda meskipun kadang usil. Namun, teman-temannya tidak berani membalas karena Yulianto gampang marah dan sensitif terhadap candaan. Yang menakutkan, Yulianto sering menyimpan dendam bahkan atas hal-hal kecil. Tanpa ragu, dia melakukan apapun untuk membalas dendamnya, yang berujung pada 7 nyawa hilang selama bertahun-tahun karena kecanduannya melakukan aksi kejamnya. Yang lebih menyeramkan lagi, tidak ada yang tahu sisi gelapnya atau apa yang sebenarnya dilakukannya selama bertahun-tahun itu. Di balik senyumnya yang ramah dan sikapnya yang terlihat hangat, tersembunyi sosok yang mampu melakukan kejahatan dengan dingin. Teman-teman dan keluarga Yulianto tidak pernah mencurigai bahwa di balik keramahan dan canda tawanya, tersimpan keinginan untuk membalas dendam yang begitu kuat, hingga dia tega menghabisi nyawa orang tanpa ragu. Ketika polisi mulai menyelidiki lebih dalam, kebenaran yang terungkap semakin menyeramkan. Yulianto telah melakukan pembunuhan dengan rencana yang matang, menggunakan berbagai metode yang tidak mudah terdeteksi. Korban-korbannya tidak pernah menyangka bahwa mereka berhadapan dengan seorang pembunuh berdarah dingin yang terlihat begitu normal dan bersahabat. Di desa Pucangan, Yulianto tumbuh sebagai anak yang aktif dan ceria. Pada tahun 1991, saat Yulianto berusia 19 tahun, minatnya terhadap ilmu gaib mulai tumbuh. Dia memutuskan untuk melakukan sebuah ritual di puncak Gunung Merapi, sebuah tempat yang tidak jauh dari desanya dan terkenal dengan auranya yang mistis.
Yulianto tidak ingin melakukannya sendirian, jadi dia mengajak temannya, Siti Aminah, yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap ilmu gaib. Mereka berdua merasa bahwa puncak Gunung Merapi adalah tempat yang sempurna untuk mendalami pengetahuan mistis tersebut, dan mereka berharap bisa mendapatkan pengalaman spiritual yang mendalam di sana. Sebelum berangkat, Yulianto meminta agar pendakian mereka dirasuki roh halus, karena menurutnya itu adalah salah satu syarat untuk keberhasilan ritualnya. Siti, meskipun sedikit ragu, setuju, dan mereka berangkat mendaki siang itu hanya berdua. Semakin tinggi mereka mendaki, suasana semakin mencekam. Hutan lebat dan suara-suara aneh yang tak dapat dijelaskan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ketika hari mulai gelap, mereka berhenti dan mendirikan tenda untuk bermalam di pos terakhir di Pasar Bubrah. Tempat itu terkenal angker, dengan cerita-cerita tentang suara langkah kaki yang tak terlihat dan bayangan hitam yang sering muncul. Di tempat yang dingin, sepi, dan gelap gulita itu, mereka hanya ditemani oleh suara angin yang menderu dan gelegar petir di kejauhan. Malam itu, di dalam tenda yang sempit dan pengap, Yulianto dengan lembut mencoba merayu Siti untuk berhubungan. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam cara bicaranya, seperti ada kekuatan lain yang mengambil alih dirinya. Siti merasakan hawa dingin yang menakutkan menyelimuti mereka, dan suara-suara bisikan mulai terdengar di telinganya, seolah-olah roh-roh halus di sekitar mereka sedang mengawasi dan menunggu. Suasana semakin mencekam, dengan bayangan-bayangan gelap yang bergerak di luar tenda, membuat Siti semakin ketakutan dan bingung antara keinginan untuk melanjutkan ritual atau melarikan diri dari tempat itu. Siti kaget dan langsung menolak dengan keras. Penolakan Siti membuat Yulianto marah dan tersinggung. Yang menyeramkan, meskipun Yulianto tidak menunjukkan kemarahannya secara terang-terangan, diam-diam dia mulai merencanakan hal-hal yang mengerikan demi memenuhi dendamnya. Kemudian, Yulianto meminta maaf kepada Siti dan mencoba untuk memperbaiki situasi. Dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, "Maafkan aku, Siti. Mungkin aku terlalu terbawa suasana. Mari kita fokus pada ritual kita." Siti masih merasa tidak nyaman, mengangguk dan berusaha melupakan kejadian tadi. Setelah itu, Yulianto mengajak Siti untuk menikmati pemandangan malam dari atas Gunung Merapi yang berada di tepi jurang. Tanpa curiga, Siti setuju untuk ikut. Saat mereka berdiri di tepi jurang, menikmati pemandangan malam yang indah dan angin dingin yang bertiup, suasana tampak tenang. Namun, di balik ketenangan itu, Yulianto menyimpan niat jahat. Dengan hati-hati, dia mendekati Siti dari belakang. Siti yang sedang asyik menikmati pemandangan, tidak menyadari niat buruk Yulianto. Tiba-tiba, dengan satu dorongan kuat, Yulianto mendorong Siti ke jurang yang curam. Siti terkejut dan berteriak ketakutan saat tubuhnya melayang di udara sebelum akhirnya terhempas ke dasar jurang yang gelap dan dalam. Suara jeritan Siti menggema di seluruh gunung, namun dengan cepat tenggelam dalam keheningan malam. Yulianto berdiri di tepi jurang, melihat ke bawah dengan perasaan puas. Dia merasa telah menuntaskan dendamnya dan menghilangkan penghalang dari ritualnya. Dengan tenang, dia kembali ke tenda dan bermalam sendirian di sana, dikelilingi oleh kegelapan dan bayangan yang semakin menakutkan. Keesokan paginya, Yulianto bangun tenang, mengemas peralatan, dan memulai perjalanan turun gunung. Selama perjalanan melalui hutan, dia merasa diikuti bayangan gelap dan mendengar bisikan roh. Meski sedikit gelisah, ia terus berjalan. Sesampainya di desanya, penduduk merasa ada yang aneh dengan Yulianto. Senyumnya dingin dan matanya kosong. Ia kembali ke rumah tanpa menjelaskan apapun tentang Siti, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelah Siti hilang, keluarganya panik dan melaporkan kehilangannya ke polisi, namun pencarian tidak membuahkan hasil. Siti tetap hilang tanpa jejak, dan desas-desus mulai menyebar di desa bahwa dia mungkin kawin lari karena kecantikannya. Yulianto merasa puas mendengar desas-desus tersebut, merasa aman karena tidak ada yang mencurigainya. Pada tahun 2000, Yulianto menikah dengan Mulyani, seorang guru PNS, dan mereka tinggal di Kampung Geranggilan, Sukoharjo. Yulianto dikenal sebagai pekerja keras dengan berbagai pekerjaan, termasuk perbaikan rumah, menggali sumur, peternakan kecil, dan sebagai tukang pijat. Keahliannya dalam pijat dan pengobatan alternatif meningkatkan pendapatannya dan memperbaiki kondisi rumahnya. Namun, kesuksesannya juga membuat Yulianto tergoda oleh wanita-wanita lain, terutama pasien pijatnya, yang mulai menggerogoti kesetiaannya pada Mulyani. Kehadirannya yang penuh perhatian dan sifatnya yang lembut membuat Yulianto mudah menarik hati banyak wanita. Para pasien wanita sering memberikan perhatian lebih kepadanya, dan hal ini lambat laun membuat Yulianto tergoda. Mulyani, yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai guru,
tidak menyadari bahwa suaminya mulai tergoda oleh rayuan-rayuan halus dari para wanita lain. Pada tahun 2002, kehidupan Yulianto semakin terjerumus dalam kegelapan. Dia mulai berselingkuh dengan Rusminah, seorang art di rumah pengusarotan di Surakarta. Perselingkuhan ini semakin intens dan beberapa bulan kemudian, Rusminah hamil anak Yulianto. Ketika Rusminah mulai mendesak Yulianto untuk bertanggung jawab dan menikahinya, meskipun Yulianto sudah memiliki istri dan 2 anak, Yulianto selalu menolak dan menghindar dari tanggung jawab tersebut. Desakan Rusminah semakin kuat, membuat Yulianto merasa terpojok. Dia mulai mempertimbangkan tindakan yang jauh lebih kejam untuk mengakhiri masalah ini. Pikiran kelam mulai menguasai dirinya, dan rencana jahat mulai terbentuk di benaknya. Suatu malam yang dingin dan gelap, Yulianto memutuskan untuk menemui Rusminah di rumah majikannya di Surakarta. Yulianto tiba di rumah pengusarotan dengan hati yang penuh kebencian dan ketakutan. Malam itu, rumah majikan Rusminah sedang sepi, memberikan kesempatan sempurna bagi Yulianto untuk melaksanakan rencana kejamnya. Dia menemukan Rusminah dengan baik-baik, menyapa dan mengajaknya berbincang-bincang di dalam rumah yang kosong. Wajah Rusminah terlihat ceria, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Setelah beberapa saat, Yulianto merasakan gelombang kebencian dan ketakutan menyelimuti dirinya. Dia tidak bisa lagi menahan dorongan jahat yang menguasai pikirannya. Dengan tangan gemetar, Yulianto tiba-tiba meraih leher Rusminah dan mencengkeramnya dengan kuat. Rusminah berusaha melawan, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Yulianto, tetapi kekuatan Yulianto semakin besar karena didorong oleh rasa takut dan putus asa. Suara napas Rusminah yang tersengal-sengal memenuhi ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Yulianto terus mencekik leher Rusminah, matanya dipenuhi kebencian dan kepanikan. Wajah Rusminah mulai pucat, matanya melotot ketakutan, namun perlahan-lahan napasnya melemah dan akhirnya berhenti. Tubuh Rusminah terkulai lemas, tidak bergerak lagi. Yulianto terdiam sejenak, menyadari bahwa dia baru saja melakukan tindakan yang mengerikan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Dalam ketakutan dan kepanikan, Yulianto segera melarikan diri dari tempat kejadian. Majikan Rusminah terkejut menemukan tubuhnya tak bernyawa tanpa tanda kekerasan. Polisi tidak menemukan petunjuk penyebab kematiannya, dan kasus ini tetap misterius hingga pemakaman di Pacitan, Jawa Timur. Yulianto, pelaku di balik kejadian tersebut, berhasil kabur tanpa terdeteksi. Dia melanjutkan rutinitas sehari-hari dengan tenang, tanpa dicurigai oleh keluarganya atau masyarakat sekitar. Yulianto tetap sibuk dengan banyak pasien pijat yang datang ke rumahnya. Dia sering mengobrol dengan pelanggan hingga larut malam, dan juga membicarakan kemampuannya dalam menemukan mata air dan harta karun goib. Cerita-cerita tentang harta karun menarik minat beberapa pasien, meski banyak yang menganggapnya hanya lelucon. Kehidupan Yulianto terlihat sederhana dan tidak mencolok, menyembunyikan rahasia kelam di balik senyum ramahnya. Yulianto menggunakan jamu dari ekstrak buah kecubung untuk menarik pasien, karena efeknya yang menenangkan dan halusinasi yang menyenangkan. Namun, buah kecubung juga berbahaya dan bisa berakibat fatal jika dikonsumsi berlebihan. Yulianto memanfaatkan ini untuk menghadapi orang-orang yang tidak disukainya, seperti Sugio, yang memiliki hutang sebesar 40 juta dan sering mengabaikan janji pembayarannya. Yulianto merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Sugio. Pada malam tahun 2005, Sugio datang ke rumah Yulianto untuk pijat, bukan untuk membayar hutangnya. Yulianto menyajikan jamu kecubung seperti biasa dan memulai pijatan, sembari mengingatkan Sugio tentang hutangnya. Sugio yang tengah santai tidak menyadari bahwa ini adalah peringatan terakhirnya. Setelah itu, Yulianto membuat jamu dengan dosis kecubung yang tinggi, jauh lebih berbahaya dari biasanya. Suasana semakin mencekam seiring Yulianto meracik jamu tersebut, dan angin malam seakan menandakan malapetaka yang akan datang. Sugio, yang tidak curiga sedikit pun, meminum jamu tersebut. Baru beberapa menit setelah meneguk racikan pahit itu, tubuhnya mulai menggigil, nafasnya terengah-engah, dan matanya yang semula terpejam kini terbuka lebar, penuh ketakutan. Dia terbaring di atas tikar pijat dengan wajah yang memucat, berusaha menggapai udara yang semakin tipis. Yulianto, yang sejak awal sudah merencanakan segalanya dengan tenang, hanya memandangi Sugio dengan ekspresi datar. Suara gemeretak kayu dari rumah yang mulai menua seakan menjadi irama yang mengiringi detik-detik terakhir Sugio. Yulianto meninggalkan Sugio yang sekarat di kamar pijat dan keluar menikmati kesunyian malam. Setelah itu, dia kembali, menemukan Sugio sudah tidak bernyawa. Dengan dingin, Yulianto menggotong tubuh Sugio ke kebun samping kandang kambing, menggali lubang, dan menguburkan tubuhnya tanpa rasa penyesalan.
Dia menutup lubang dengan tanah dan kembali ke rumah, meninggalkan malam yang mencekam dan jejak kejahatannya yang tersembunyi. Pada tahun 2007, Yulianto bertemu dengan Suhardi, seorang pengrajin rotan yang bangkrut. Mendengar bahwa Yulianto bisa menemukan harta karun dengan kemampuan supranaturalnya, Suhardi melihat peluang untuk memulihkan kekayaannya. Yulianto menjelaskan bahwa mereka harus melakukan ritual khusus di Goa Cermi, sebuah tempat mistis di Bantul, Yogyakarta. Dengan penuh harapan dan ketegangan, Suhardi setuju untuk melakukan perjalanan ke goa tersebut, berharap ritual itu akan membawa solusi untuk kebangkrutannya. Setelah menjelaskan syarat ritual, Yulianto dan Suhardi berangkat ke Goa Cermi keesokan harinya. Suhardi meminta Yulianto membayar ongkos perjalanan terlebih dahulu, yang kemudian dibayar oleh Yulianto. Mereka melakukan ritual pertama dan kembali dengan harapan tinggi, tetapi hasilnya belum terlihat. Yulianto membayar ongkos perjalanan untuk ritual kedua, namun Suhardi tidak mengganti biaya tersebut. Saat bersiap untuk ritual ketiga, Yulianto mulai merasakan kemarahan. Di Goa Cermi, suasana mencekam semakin terasa, sementara Suhardi yang penuh harapan tidak menyadari bahaya yang mengancam. Di dalam goa, mereka duduk untuk meditasi, suasana semakin tegang. Suara tetesan air dari stalaktit terdengar seperti detak jantung yang lambat dan menyeramkan. Tiba-tiba, Yulianto dengan gerakan cepat dan penuh amarah, mencekik Suhardi. Suhardi berusaha melawan, tetapi kekuatan Yulianto terlalu besar. Dalam beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, Suhardi akhirnya berhenti bernafas. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Dengan tenang namun penuh kebencian, Yulianto menyeret tubuh Suhardi lebih dalam ke dalam goa. Suara seretan tubuh di lantai goa yang berbatu bergema di keheningan malam, menambah suasana mencekam. Yulianto membawa tubuh Suhardi ke sebuah kolam kecil di dalam goa, dan menenggelamkannya dengan menggunakan batu besar. Suara gemericik air dan dentuman batu menambah kengerian malam itu. Goa yang gelap dan sunyi menyimpan rahasia kelam Yulianto. Setelah memastikan Suhardi tenggelam di Goa Cermi, Yulianto kembali ke Sukoharjo dengan tenang. Suhardi dianggap hilang secara misterius, dan tidak ada yang mencurigai Yulianto. Dia terus menjalani hidupnya dengan senyum ramah, sementara rahasia gelapnya tetap tersembunyi di dalam goa yang sunyi. Di tahun 2007, Yulianto melanjutkan aksinya dengan korban berikutnya, Studio. Terpikat oleh cerita harta karun goib Yulianto, Studio setuju untuk mengikuti ritual. Mereka melakukan ritual pertama di Pantai Parangtritis, Sleman. Karena Studio tidak memiliki uang, Yulianto membayar semua biaya perjalanan. Setibanya di pantai yang sepi dan mencekam, mereka berjalan ke lokasi terpencil untuk melaksanakan ritual di tengah malam. Yulianto mulai mempersiapkan ritual, menyalakan beberapa lilin yang terpasang di sekitar lingkaran pasir. Cahaya lilin yang redup hanya mampu menerangi wajah mereka dengan bayangan yang menyeramkan. Studio, yang penuh harapan, mengikuti setiap instruksi Yulianto dengan khusyuk. Namun, di dalam pikiran Yulianto, rencana jahat sudah terbentuk. Di tengah ritual, suasana semakin tegang. Suara ombak yang berdebur dan angin yang menderu seakan memperkuat ketegangan di udara. Studio, yang sedang fokus pada mantra-mantra yang diucapkan Yulianto, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Dengan gerakan cepat dan tanpa peringatan, Yulianto tiba-tiba mencekik leher Studio. Studio berusaha melawan, matanya melebar penuh ketakutan, tetapi kekuatan Yulianto terlalu besar. Studio akhirnya berhenti bergerak, meninggalkan keheningan yang menakutkan di sekitar mereka. Yulianto, tanpa rasa penyesalan, membawa tubuh Studio yang tak bernyawa ke perkebunan terdekat. Dalam gelap malam, dengan cahaya bulan samar, ia menggali lubang dan menutupnya setelah memasukkan tubuh Studio. Setelah merapikan tanah, ia kembali ke Pantai Parangtritis, memadamkan lilin-lilin dari ritual dan meninggalkan pantai yang kini sepi, membawa rahasia gelapnya bersama angin malam. Keesokan harinya, kehidupan di desa berjalan normal tanpa menyadari jatuhnya korban baru di tangan Yulianto. Dengan senyum ramah, Yulianto tetap tidak dicurigai, sementara di balik senyumnya tersembunyi kegelapan yang menakutkan. Pantai Parangtritis, dengan aura mistisnya, menjadi saksi bisu malam mencekam yang merenggut nyawa Studio. Setahun setelah Studio menghilang, pada tahun 2008, Yulianto menerima pasien baru, Prawoto dari Boyolali, yang menderita stroke. Prawoto datang dengan harapan sembuh melalui jamu ampuh Yulianto. Suasana saat Prawoto datang terasa mencekam dengan langit mendung dan angin kencang. Di rumah Yulianto, yang lembab dan diterangi lilin redup, Prawoto disambut dengan senyum ramah yang menyembunyikan niat jahat. Selama pijat,
Amarah Yulianto meledak saat Prawoto mengucapkan kalimat menyakitkan. Yulianto, dengan berpura-pura tenang, menawarkan jamu khusus yang sudah diraciknya. Dengan hati-hati, Yulianto mencampurkan ekstrak buah kecubung dalam dosis yang sangat tinggi ke dalam jamu tersebut. Prawoto, yang tidak curiga, meminum jamu itu. Tak lama setelah itu, matanya melebar, napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya mulai kejang-kejang. Ruangan yang semula sunyi kini dipenuhi dengan suara derita Prawoto. Yulianto, dengan ekspresi datar, menyaksikan penderitaan Prawoto sampai akhirnya pria itu menghembuskan napas terakhirnya. Dengan tenang, Yulianto mengatur posisi tubuh Prawoto agar terlihat alami, seolah-olah ia meninggal karena serangan stroke. Dia menggunakan pengetahuannya tentang kondisi stroke parah yang diderita Prawoto untuk memanipulasi situasi. Ketika keluarga Prawoto tiba, Yulianto dengan raut wajah penuh simpati menjelaskan bahwa Prawoto meninggal karena serangan stroke yang kumat saat sedang dipijat. Keluarga Prawoto, yang terpukul oleh berita itu, tidak menaruh curiga kepada Yulianto. Setelah kejadian itu, Yulianto melanjutkan kehidupan sehari-harinya dengan tampak normal, sementara bayangan para korban menghantuinya sebagai pengingat kekuatannya. Meskipun senyum ramahnya menutupi kegelapan yang ada, Yulianto semakin ketagihan dengan aksinya. Dia terus merencanakan korban berikutnya, siap untuk bertindak lembut namun mematikan terhadap siapa saja yang melawan atau membuat kesalahan kepadanya. Korban terakhir Yulianto adalah Kopda Santoso. Seperti yang sudah kita saksikan di awal cerita video ini, pada 1 Agustus, Yulianto membunuh Kopda Santoso dengan jamu beracun dan menguburnya di belakang dapur, berpura-pura bahwa Santoso kesurupan. Istri Yulianto curiga dan melaporkan kejanggalan. Setelah 2 minggu, teman-teman Santoso menemukan jenazah saat menggali tanah di rumah Yulianto. Yulianto ditangkap dan mengaku bahwa Santoso adalah korban kedua dari kejahatannya, mengungkap praktik kejamnya yang lebih luas. Pada tahun 2010, usaha untuk mengevakuasi tubuh korban Yulianto menghadapi banyak kendala. Tubuh Siti tidak bisa diangkat karena terkubur di bawah lahar letusan Gunung Merapi. Di Gua Cermit, evakuasi tubuh Suhardi sangat sulit karena medan yang berbahaya. Namun, tubuh Sugio ditemukan di dekat rumah Yulianto, menimbulkan ketegangan dan kengerian di desa. Penemuan tubuh-tubuh korban memicu ketakutan di desa. Rumah Yulianto berubah menjadi tempat penuh horor, dan desas-desus mengenai kemungkinan korban berikutnya menyebar. Yulianto akhirnya ditangkap dan mengakui semua kejahatannya, termasuk menggunakan jamu berbahan kecubung untuk membunuh. Penemuan ini mengungkap kejahatan Yulianto yang lebih luas dari yang diperkirakan, meninggalkan jejak horor yang terus menghantui desa dan keluarganya. Di dalam sel, Yulianto dikenal sebagai tahanan yang ditakuti oleh para narapidana lainnya. Selama masa penahanan, Yulianto terlibat dalam beberapa pertikaian dengan narapidana lain yang berakhir dengan lawan-lawannya babak belur dan bertekuk lutut di hadapannya. Ini membuatnya menjadi sosok yang sangat terkenal dan ditakuti di dalam penjara. Namun, catatan perilaku baik Yulianto di dalam penjara juga tercatat. Pada tahun 2015, Yulianto mengajukan permohonan grasi kepada Presiden untuk meringankan hukumannya. Meski permohonan grasi Yulianto langsung ditolak, hukuman matinya tetap berlaku. Biasanya, terpidana hukuman mati dieksekusi setelah menjalani minimal 10 tahun penjara. Menurut informasi yang beredar, Yulianto seharusnya sudah dieksekusi pada tahun 2021. Namun, jika tidak ditemukan informasi tentang eksekusi tersebut, kemungkinan besar pelaksanaan eksekusi akan dilakukan dalam waktu dekat, mengingat permohonan grasinya telah ditolak, sesuai prosedur dalam kasus-kasus hukuman mati. Kisah Yulianto, seorang tukang pijat yang berubah menjadi pembunuh berantai, mengajarkan kita tentang dualitas manusia dan bahaya dendam serta amarah yang terpendam. Yulianto adalah contoh nyata bahwa seseorang yang tampaknya biasa dan baik di luar bisa memiliki sisi gelap yang berbahaya. Penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda bahaya pada orang di sekitar kita. Mengelola emosi, terutama amarah dan dendam, sangat penting. Mengungkapkan dan mengatasi perasaan negatif dengan cara yang sehat dapat mencegah tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Penting juga untuk menyadari bahwa tidak semua orang memiliki niat baik. Waspadalah terhadap orang-orang yang tampak terlalu baik atau memiliki perilaku mencurigakan, terutama ketika mereka mencoba memanipulasi situasi untuk keuntungan mereka. Kisah ini menekankan pentingnya komunitas yang peduli dan saling menjaga. Jika ada anggota komunitas yang menunjukkan tanda-tanda perilaku berbahaya, segera laporkan ke pihak berwenang. Kesadaran dan kewaspadaan komunitas bisa menjadi pertahanan awal terhadap kejahatan. Kontrol diri yang kuat dan berpegang pada nilai-nilai spiritual dapat membantu seseorang menjauh dari godaan untuk melakukan kejahatan.
Kegiatan seperti ritual yang sehat dan positif dapat menjadi cara untuk mengembangkan kontrol diri dan spiritualitas yang lebih baik. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana kurangnya komunikasi yang baik dalam keluarga dapat berujung pada kesalahpahaman yang fatal. Membangun komunikasi yang jujur dan terbuka dalam keluarga bisa membantu mengidentifikasi masalah sejak awal dan mencegahnya berkembang menjadi lebih buruk. Menyalahgunakan ilmu atau kekuatan, seperti yang dilakukan Yulianto dengan ilmu gaib dan pengetahuan tentang obat-obatan, hanya akan membawa kehancuran. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan manfaat bagi banyak orang, bukan untuk tujuan yang merusak. Kisah Yulianto adalah peringatan tragis tentang apa yang bisa terjadi jika seseorang memilih jalan gelap dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini dan menjalani hidup dengan lebih baik, bijaksana, dan berhati-hati.